Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada hari ini akan membahas mengenai hati. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari Elgis Selvivandiari, Kurotu Aslamia, Lisa Kharisma Putri, dan Ratna Kusuma Dewi. Nah, selanjutnya mengenai hal-hal yang akan dibahas dari video ini. Jadi, yang pertama yaitu ada anatomi hati, yang kedua ada fungsi hati, yang ketiga ada gangguan pada hati, dan yang keempat berupa studi kasus. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti terus video. Hati merupakan organ kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia, dengan berat sekitar 1,25 sampai 1,5 kg atau lebih dari 2,5% berat badan orang dewasa normal. Kemudian, hati juga merupakan organ lunak yang lentur dan tercetak oleh struktur lainnya. Bagian bawah hati atau hepar berbentuk cekung dan merupakan atap dari ginjal kanan, lambung pankreas, dan usus. Hati dibagi lagi dalam 4 belahan, ada kanan, kiri, caudata, dan quadrata. Dan setiap belahan atau lobus terdapat lobulus. Lobulus ini berbentuk polihedral atau segi banyak dan terdiri atas sel hati berbentuk kubus. Lobulus di dalam hati terdapat sekitar 50.000 sampai 100.000 lobulus yang tersusun radial. Hati juga mempunyai 2 jenis persediaan darah yang datang melalui arteri hepatika dan vena porta. Selanjutnya yakni fungsi hati. Yang pertama yaitu ada memproduksi protein plasma seperti albumin, fibrinogen, protombin, juga memproduksi heparin, yaitu antikoagulan darah. Yang kedua merupakan gudang penyimpanan berbagai zat seperti mineral, glikogen, dan berbagai racun yang tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga merupakan pusat detoksifikasi zat yang beracun di dalam tubuh. Yang keempat merupakan pusat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Bergantung kepada keperluan tubuh, ketiganya dapat saling dibentuk. Dan yang terakhir, yaitu fagositosis, mikroorganisme dan eritrosit dan leukosit yang sudah tua. Selanjutnya, kita akan membahas faktor penyebab gangguan pada hati. Gangguan fungsi hati seringkali dihubungkan dengan beberapa penyakit hati tertentu. Penyakit hati bisa dibedakan menjadi penyakit hati akut atau kronis. Dikatakan akut apabila kelainan-kelainan yang terjadi berlangsung sampai dengan 6 bulan. Sedangkan penyakit hati kronis berarti gangguan yang terjadi sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Nah, ada beberapa penyebab penyakit gangguan pada hati, yaitu pertama ada rokok. Rokok menyebabkan peroksidasi lipid yang menyebabkan kerusakan membran sel normal dari hepar. Bila terjadi kerusakan sel hepar, akan terjadi peningkatan SGPT dan SGOT pada perokok dibandingkan bukan perokok. Yang kedua adalah hepatitis. Infeksi virus hepatitis bisa ditularkan melalui selaput mukosa, hubungan seksual, atau darah atau parental. Yang ketiga yaitu zat detoksik. Detoksik itu seperti alkohol, obat-obatan. Nah, obat-obatannya itu seperti antibiotik, narkotika, morfin, kodein, kemudian ada antihipertensif, dan lain yang bisa meningkatkan kadar SGPT. Nah, yang keempat ada kanker seperti hepatoselular karsinoma. Itu biasanya disebabkan oleh senyawa karsinogenik antara lain yaitu aflatoksin, polivinil klorida atau bahan pembuat plastik, virus, dan lain-lain. Hepatitis B dan C maupun sirosis hati
juga bisa berkembang menjadi kanker hati. Nah, yang terakhir ada dari faktor genetik atau keturunan, seperti hemochromatosis. Hemochromatosis merupakan kelainan metabolisme besi dan ditandai dengan adanya pengendapan besi secara berlebihan di dalam jaringan. Penyakit ini biasanya bersifat genetik atau keturunan. Pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi terjadinya hemochromatosis adalah pemeriksaan terhadap transferin dan ferritin. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kolestasis yaitu terhadap alkali fosfase, gamma, bilirubin, dan bilirubin dirai. Studi kasus yang pertama ada dari artikel yang berjudul Analisis Praktik Keperawatan dengan Intervensi Inovasi Perubahan Posisi Tidur terhadap penurunan kadar bilirubin total pada bayi hiperbilirubinemia yang diberikan fototerapi. Nah, karena Icterus neonatorum atau hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir merupakan masalah yang sering muncul pada neonatus, yaitu sekitar 60% bayi cukup bulan dan 80% lahir prematur, sehingga akan mengalami ikterus klinis pada minggu pertama setelah lahir. Kemudian hiperbilirubinemia ini salah satu penyebab utama kematian bayi akibat kegawat daruratan dan komplikasi neonatal yang mencapai 25-50% yang terjadi pada bayi cukup bulan dan 80% terjadi pada bayi berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kadar bilirubin yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan berakhir pada kematian bayi. Sehingga perlu adanya terapi yang dapat digunakan untuk hiperbilirubinemia ini. Pengobatannya atau terapinya menggunakan cahaya yang dalam bentuk pengobatannya dikhususkan untuk kulit dengan menggunakan panjang gelombang cahaya buatan dari ultraviolet dengan bertujuan untuk pengobatan bayi dengan hiperbilirubinemia. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan posisi tidur menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada penurunan kadar bilirubin total. Hal ini dibuktikan oleh perubahan posisi tidur yang dapat meningkatkan efisiensi fototerapi dalam menurunkan kadar bilirubin total pada bayi dengan Icterus neonatorum atau hiperbilirubinemia. Nah, perawat juga dapat menerapkan terapi perubahan posisi tidur sebagai pemberian intervensi pendamping dalam pemberian fototerapi untuk membantu menurunkan kadar bilirubin total. Studi kasus yang kedua adalah laporan kasus berbasis bukti pemberian steroid untuk meningkatkan bilirubin clearance pada pasien dengan atresia biliar pasca prosedur Kasai. Prosedur Kasai adalah suatu tindakan operasi eksplorasi dengan kolangiogram intraoperatif yang bertujuan untuk memperbaiki drainase cairan empedu yang melewati duktus ekstrahepatik ke intestinal serta memperbaiki fungsi hepar yang telah mengalami kerusakan. Pemberian steroid diharapkan dapat mengurangi inflamasi dan edema periduktal sehingga meningkatkan drainase biliar yang menyebabkan bayi dapat bebas ikterus. Nah, ikterus sendiri adalah warna kuning pada kulit atau konjungtiva dan selaput akibat penumpukan bilirubin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Berdasarkan ketiga meta-analisis dalam laporan, penggunaan terapi steroid dosis sedang sampai tinggi dapat membantu meningkatkan bilirubin clearance, terutama pada anak dengan usia kurang dari 70 hari saat prosedur Kasai dilakukan. Sekian dari pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.